Sejak semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar ciptaannya hidup dalam cinta kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Cinta menjadi lambang kehadiran Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah laku hidup. Melalui cinta, kita menghadirkan wajah Allah di tengah kehidupan ini. Betapa bahagianya jika dunia hidup dalam cinta kasih. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudaraku, hidup adalah sebuah perjalanan. Kadang ada suka, kadang ada duka. Ada sehat, ada sakit. Ada berhasil, ada juga gagal. Dalam seluruh perjalanan itu, sudahkah cinta hadir mengiringi setiap peristiwa? Jangan-jangan cinta telah menghilang dan berganti dengan rutinitas yang membawa kebosanan dan kekhawatiran. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya tetap melimpah dalam kehidupan kita. Hiduplah bagi cinta. Saudaraku, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Kepala Gereja kami.
Engkau telah memberkati GKI Bobotsari hingga saat ini memasuki usia 26 tahun. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup persekutuan kami masih sering hidup dalam permusuhan dan rasa marah, iri dan benci. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam cinta kasih-Mu. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami lebih sering memilih jalan kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami, namun kami sering tidak menghormati mereka. Kami sering berkata kasar dan melukai, kami jauh dari sikap hormat. Tuhan, ajarlah kami untuk saling mendukung dan menghormati. Tuhan, kami sadar banyak hal yang belum kami dapat lakukan sesuai kehendak-Mu. Karena itu, dengarlah pengakuan dosa kami kepadamu. Inilah pengakuan dosa kami, Tuhan. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Terimalah pengakuan dosa kami dan ampuni kami menurut kasih setia-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, anugerah Tuhan disediakan bagi kita melalui Mazmur 118 ayat 4-6. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Saudaraku, kita menyatukan hati memohon kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Melalui pujian, penuhi kami, ya Tuhan. Penuhi kami, ya Tuhan, dengan damai-Mu. Penuhi kami, ya Tuhan, haleluya.
Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, sepasang suami istri terjebak dalam pertengkaran yang hebat. Mereka saling berteriak, padahal jarak mereka begitu dekat. Mereka berhadap-hadapan, bahkan sang suami memegang tangan istrinya. Namun, bukan dengan sentuhan mesra, melainkan pegangan yang kuat mencengkeram. Sementara istrinya menudingkan telunjuk ke wajah sang suami. Pemandangan yang memilukan. Dua orang yang seharusnya saling menopang dan menguatkan, justru saling menuding dan memaki. Bukankah pemandangan seperti ini sering kita jumpai dalam keseharian kita? Mengapa hal itu terjadi? Bukankah cinta membuat orang yang jauh di mata dekat di hati? Namun sayangnya, orang yang begitu dekat di mata sering justru menjadi orang yang begitu jauh di hati. Rupa-rupanya, tidak adanya kasih telah membuat mereka menjadi jauh satu sama lain. Sekalipun mereka begitu dekat, hati mereka begitu jauh. Kasih menjadi sesuatu yang semakin langka dalam kehidupan umat manusia. Akibatnya, pertikaian, perpecahan, serta kekerasan semakin banyak terjadi dan dialami manusia. Semakin banyak orang yang mengalami kekosongan dalam jiwa karena ketiadaan kasih. Banyak orang yang lebih suka mengeluarkan uang untuk merusak daripada membangun kehidupan, untuk menanamkan kebencian daripada membangun kasih. Banyak sekat yang dibangun manusia yang makin memisahkan satu dengan yang lain. Banyak orang yang lebih menekankan perbedaan sebagai jalan menuju pemisahan daripada mencari persamaan untuk menciptakan perdamaian. Kasih tidak lagi tumbuh karena yang ada adalah pementingan diri sendiri. Manusia lebih takluk kepada egoisme dan kesombongan hati. Pementingan diri sendiri menghancurkan kasih, persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Karena dalam sifat ini terkandung unsur membeda-bedakan satu sama lain dan mengukur segala hal dari sudut kepentingannya semata.
Saudaraku, kondisi masyarakat yang seperti itu pertama-tama terbentuk dari dalam keluarga. Seperti kata Bunda Teresa, cinta berawal dari rumah. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak dapat merasakan cinta di dalam rumah. Anak-anak tidak dapat belajar hidup mengasihi karena kasih itu tidak hadir dalam kehidupan keluarganya. Orang tua atau suami sibuk dengan pekerjaannya, sementara istri sibuk dengan urusannya, dan anak-anak sibuk dengan diri sendiri, sehingga masing-masing anggota keluarga merasa terabaikan. Keadaan dunia tanpa kasih inilah yang menjadi titik pijak bagi setiap pengikut Kristus untuk menunjukkan pada dunia bahwa kasih itu masih ada. Saat ini, di dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-26 GKI Bobotsari, kita bersama-sama merenungkan bergereja dengan cinta kasih. Kita dipanggil untuk mengisi kekosongan jiwa sesama kita dengan cinta kasih kita. Pelayanan kasih yang kita lakukan hendaknya mampu mengisi kekosongan jiwa-jiwa yang haus kasih sayang, meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan sekat-sekat kebencian, serta mampu menempatkan perbedaan sebagai warna-warni yang memperindah kehidupan. Saudaraku, itulah sebabnya Guru kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus teladan kita, mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari saudaraku, kita perkuat kehidupan ini dengan bersama-sama mewujud nyatakan cinta kasih, mulai dari keluarga kita dan mulai dari kehidupan persekutuan kita. Gereja Kristen Indonesia, Bobotsari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan menyanyikan lagu Ku Percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan besar, Khalik langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku tetap, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, biar gereja bersatu dengan iman yang
Saudaraku, hari ini Penatua Ester Hani Sri Sumarni dan Penatua Yohana Suprijati telah mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua. Kita bersyukur atas semua pelayanan yang telah dilakukan. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat dan sukacita kepada Ibu Ester dan Ibu Yohana untuk terus melakukan pelayanan di bidang yang lain. Tuhan terus melimpahkan berkat dan anugerah bagi keluarga, bagi setiap pekerjaan, dan di dalam setiap aktivitas. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kita melalui doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebagai gerejamu, Engkau telah memberkati kami. 26 tahun Gereja Kristen Indonesia Bobocari telah melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam suka dan duka yang kami alami, di dalam segala pergumulan kami, Engkau hadir. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau terus menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu melalui setiap peristiwa yang kami alami. Tuhan, jika kami sebagai gereja-Mu masih belum mampu untuk melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki, ampuni kami dan mampukan kami untuk terus berjuang mengupayakan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di lingkungan Bobocari dan sekitarnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai kami, memakai gereja-Mu untuk menghadirkan cinta kasih, sehingga banyak jiwa-jiwa kosong dipenuhi dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan yang boleh kami alami. Sebagai pimpinan jemaat-Mu, kami merasa bahwa Engkaulah yang memperlengkapi kami, dan kami juga diperlengkapi melalui kesediaan jemaat-Mu untuk bersatu padu, bergandengan tangan melayani Engkau dengan segenap hati. Jika di dalam kerjasama kami, di dalam pelayanan kami bersama, kadang terselip hal-hal yang membuat kami merasa kecewa dan terluka, kami bersyukur Engkau membalut kami, dan kami mau belajar supaya kami saling membalut luka, sehingga kemudian pemulihan terus berlangsung. Kami akan terus Engkau mampukan untuk bertumbuh di dalam kehidupan bergereja kami, dan kehidupan bergereja yang kuat itu akan membawa kami di dalam damai sejahtera, di dalam kami melakukan aktivitas keseharian kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dari sekarang dan sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, marilah kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Tuhan aku bersyukur, dalam lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku dalam Dia
Saudaraku, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas kehidupan dan berkat yang Engkau beri, atas cinta kasih yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk menghadirkan cinta kasih-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ajar kami untuk menghadirkan kasih dan pengharapan bagi dunia. Melalui persembahan kami ini, juga melalui seluruh keberadaan diri kami. Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk indahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.